Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ada yang mau enggak jadi seorang dai atau jadi seorang tenaga pendidik? Tenaga pendidik itu atau seorang dai itu tidak mudah ya. Kita harus memiliki skill, memiliki kemampuan, memiliki kompetensi. Bukan hanya sekedar ngajar, tidak. Nah, yuk kita cek apa sih tugas pendidik itu, tugas tenaga pendidik itu. Nah, pendidik itu bukan hanya guru ya, tapi bagaimana kepala sekolah, kepala madrasah, bahkan dai sekalipun itu menjadi seorang tenaga pendidik. Sebetulnya dia mendidik, merubah seseorang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak berakhlak menjadi berakhlak, dari tidak beriman menjadi beriman, tidak bertakwa menjadi bertakwa, dari tidak memiliki ilmu menjadi ilmu. Itu misinya, tugasnya, begitu mulia. Nah, tapi ada tugas spesifik lagi yang harus dimiliki. Nah, pertama, seorang pendidik itu harus punya kemampuan pedagogik. Bagaimana dia mengenal peserta didiknya secara psikologis. Dia tahu kondisi siswanya bagaimana, kondisi peserta didiknya bagaimana, latar belakang peserta didiknya itu bagaimana, dan dia menyesuaikan untuk menjadi orang yang disukai oleh peserta didik itu. Nah, itu pedagogik yang harus dimiliki oleh guru, dosen bahkan sekalipun. Nah, jadi dia harus menjadi orang yang disukai. Seorang pendidik itu harus disukai, Pak. Dan dia harus mengenal peserta didiknya, latar belakang peserta didiknya bagaimana, sehingga ketika dia menyampaikan ilmunya, itu mahasiswanya atau peserta didiknya bisa menerima. Nah, ini pedagogi. Kemudian yang kedua, seorang pendidik itu harus punya kompetensi personal secara pribadinya harus santun, harus berwibawa, harus bisa dicontohi. Kita mengajar bahwa peserta didik kita untuk menjadi manusia yang sehat. Bagaimana kalau kita mau mengajarkan mahasiswa kita sehat atau siswa kita menjadi sehat kalau kita merokok di sekolah, kalau kita merokok di madrasah? Siswa lihat. Jadi bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi memberikan keteladanan. Nah, makanya seorang pendidik harus punya sikap personal, sesuatu yang bisa dijadikan diri itu sebagai contoh oleh peserta didiknya, Pak. Harus berakhlak, bukan hanya pandai menyuruh, tapi memberikan contoh. Nah, yang ketiga adalah kompetensi sosial. Nah, sekolah itu atau madrasah itu atau kampus itu harus menjadi agent of social change, harus menjadi agent of social change, agen perubahan dalam lingkungan masyarakat. Nah, diharapkan dengan adanya lembaga pendidikan, sekolah atau madrasah di suatu masyarakat itu bisa melahirkan anak-anak, generasi-generasi yang hebat di masa depan yang akan bisa membangun masyarakat itu sendiri. Itu pendidikan, Pak. Nah, jadi seorang pendidik harus bisa melihat lingkungannya. Oh, lingkungan saya membutuhkan seperti ini. Oh, masyarakat sekitar ini kekurangannya ini. Nah, kemudian pendidik itu berbaur dengan baik, Pak, memberikan memberikan semacam hal-hal yang positif kepada masyarakat itu. Dia mengajar siswa, mengajar terus mahasiswa sesuai dengan perkembangan yang ada di masyarakat, sehingga ilmu yang diperoleh peserta didik bisa berguna buat masyarakat. Nah, ini yang ketiga.
yaitu kompetensi sosial yang mengenai hubungan dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi profesional. Seorang pendidik harus memiliki tahu akan prinsip-prinsip metode-metode pembelajaran, kurikulum apa yang mau disampaikan, cara belajar bagaimana, cara mengajar bagaimana. Ini kompetensi profesional. Guru, pendidik harus menjadi seorang profesional, menyampaikan ilmunya dengan baik kepada peserta didik. Nah, ini 4 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pendidik, Pak. Setelah itu, ketika seorang pendidik itu beralih menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang kepala sekolah, dia harus memiliki kompetensi lagi, kompetensi tambahan. Nah, ada saya baca suatu referensi bahwa kompetensi tambahan seorang pemimpin itu atau seorang kepala sekolah itu ada 4. Singkatannya adalah EMAS. Apa itu EMAS? Sebagai edukator. Jadi pemimpin itu sebagai edukator. Dia harus memberikan menyampaikan dengan baik, secara efektif, secara efisien, menjalankan roda pendidikan itu, sekolah itu secara efektif, secara efisien, dan secara menyenangkan. Itu edukator. Kemudian M-nya, manajer. Seorang kepala sekolah itu harus menjadi seorang manajer. Dia yang merencanakan, dia yang menyusun, mengorganisasi, mengawasi, mengevaluasi. Itu manajer itu. Bagaimana dia menentukan kebijakan, dia menyusun rapat, mengelola rapat. Seorang kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai seorang manajer. Nah, kemudian E-nya edukator, M-nya manajer, A sebagai seorang administrator. Seorang kepala sekolah jadi seorang administrator, Pak. Dia mengadministrasi bagian keuangan, mengadministrasi bagian laboratorium, tentu bersama dengan orang labnya, mengadministrasi OSIS, pramuka, mengadministrasi kelas. Itu yang dimiliki oleh kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah F, supervisor. Dia mengawasi jalannya sekolah tersebut. Dia awasi bahwa apakah kurikulumnya sudah berjalan sesuai dengan direncanakan. Dia awasi apakah kesiswaan ini sudah berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Kemudian dia awasi, apakah organisasi badan-badan yang ada di sekolah ini sudah sesuai dengan yang direncanakan. Itu mengawasi, memastikan proses yang ada di sekolah itu berjalan dengan baik, sesuai dengan yang ingin dicapai. Jadi inilah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Jadi 4 dasar tadi sebagai seorang pendidik, yaitu kompetensi pedagogik, personal, sosial, dan profesional. Adapun untuk menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah harus memiliki sebagai edukator, sebagai manajer, sebagai administrator, dan sebagai supervisor. Semoga bermanfaat. Besok-besok ada yang menjadi pemimpin di sini. Insya Allah bisa kita amalkan ilmu ini. Bahkan sebetulnya kita bisa amalkan ilmu ini sejak dini. Kita amalkan kepada diri sendiri kita. Karena setiap kita adalah pemimpin. Pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang kita bawa, apa yang kita pimpin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.